wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran TV Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, di awal kajian kita, Anda ingatkan sebuah kewajiban yang sering kita lupakan, yakni bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Yang Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak bisa kalian hitung. Dalam bersyukur, maka ada kebaikan. Kebaikannya, nikmat yang Allah berikan pada kita itu langgeng, dijaga. Selain itu Allah tambah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku yang aku berikan pada kalian. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Kewajiban yang kadang manusia lupa akan hal ini. Lupa bersyukur pada Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak. Manusia lebih mengejar apa yang belum didapat, tapi lupa bersyukur dengan sesuatu yang sudah didapat. Oleh karena itu, di awal kajian kita, Ana ingatkan untuk diri pribadi dan kita semua, marilah kita terus mengingat kewajiban kita akan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kebaikannya untuk kita juga. Ikhwah yang Allah muliakan, kita pun bersyukur pada Allah karena masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang dan diberi taufik di ba'da maghrib ini untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, menambah pahala, mencari ridha Allah. Semoga Allah kasih ilmu yang dengannya Allah angkat derajat kita. Karena kita tahu Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang itu dengan ilmu. Sebagaimana
bapak kita, Nabi Adam. Allah angkat derajatnya. Walaupun Allah ciptakan dengan tanah. Kita sudah bahas. Malaikat diciptakan dengan cahaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Adam. Dengan apa mulianya? Dengan ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Oleh karena itu, kita terus menikmati langkah-langkah kita menuju majelis ilmu, kita nikmati. Kita duduk di majelis ilmu, kita nikmati. Untayan nasihat ilmu yang diberikan oleh para ulama, kita nikmati. Goresan-goresan pena kita torehkan di buku catatan kita, kita nikmati. Kita mendengar ilmu juga kita nikmati. Supaya Allah berikan rahmat kepada kita semua. Bersabar dan terus bersabar, semangat dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Apalagi di masa sekarang, di masa orang bermalas-malasan dengan banyak medsos, bermalas-malasan nuntut ilmu. Nah, kita harus bersabar, terus semangat. Dan kita berdoa selalu sama Allah agar Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ikhwah yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang lalu kita masih membahas sekitar tentang dakwah. Ada usul dakwah. Jadi dakwah itu dibangun di atas 4 usul. Yang pertama, maudhu'ud dakwah, materi dakwah, pokok bahasan dakwah. Yang kedua, ad-da'i ilallah, orang yang berdakwah, penyeru, ya, ad-da'i ilallah. Kemudian yang ketiga, al-mad'u, yang didakwahi. Dan yang keempat adalah asalibu wa wasailu ad-da'wati ilallah, uslub dan wasail, sarana-sarana dakwah ilallah. Dakwah ini merupakan ilaj, yakni obat dari berbagai macam penyakit yang menimpa umat. Ada 3 penyakit yang besar yang disebutkan di kitab ini, yakni pertama penyakit maksiat, yang itu bisa mendatangkan kehinaan umat. Kemudian yang kedua penyakit hizbiyah, fanatisme golongan. Kemudian yang ketiga, munculnya fikrah, pemikiran yang menyimpang, terutama disebut di sini fikrah khawarij, yang suka kafirkan orang, yang rusak Islam. Awalnya mengkafirkan, nanti ujungnya pengeboman. Mereka menghalalkan darah, bahkan darah kaum muslimin. Orang-orang Islam dikafirkan. Dan itu atas nama dakwah, atas nama Islam. Ini semua penyakit. Dan penyakit-penyakit ini diobati dengan apa? Dengan dakwah. Makanya di sini ikhwan yang punya kitabnya di halaman 473, ya. Fad-da'watu ila Allah Ta'ala ala minhajin nubuwah hiya al-ilaju al-wahid. Dakwah ila Allah di atas minhaj nubuwah, al-ilajul wahid. Obat satu-satunya obat. Satu-satunya obat. Ya, wad-dawa an-nabawiyyun nafi', obat nabi yang manfaat lil ummatil islamiyah, untuk umat Islam, fi hadzal zaman wa kulli zaman, di masa ini dan di setiap masa. Wa hadhihi ad-da'wah tadumu wa tusmiru bis-sabri, tapi dakwah ini akan terus langgeng, berjalan, dan akan berbuah dengan yang namanya kesabaran. Wa tatawaqqafu wa tafshalu bil isti'jal. Dakwah akan terhenti dan akan gagal dengan isti'jal. Apa itu isti'jal? Terburu-buru, tergesa-gesa, inginnya cepat. Jadi dakwah itu dengan sabar. Jangan ingin cepat dakwah, orang langsung berubah. Kita ngomong pagi, sore, berubah orang.
Ini enggak sabar, ini isti'jal. Jangan nanti berdakwah kok umat enggak berubah. Ya sudah, ngebom aja, cepat selesai. Ya. Ini enggak benar. Ini isti'jal namanya. Bentuk-bentuk isti'jal banyak. Tergesa-gesa dalam berdakwah. Ya, berdakwah dengan ucapan kasar, kotor. Ya, berdakwah ala-ala sendiri. Ala-ala sendiri tapi menyimpang dari minhajin nubuwah. Dari manhajnya Nabi. Ini karena enggak sabar. Dibilangnya dakwah Nabi itu lama panjang dan memang panjang, akhi. Antum ingat Abdullah bin Mas'ud, ya, itu membawakan hadis bahwa Rasul pernah menggaris, garis panjang apa pendek? Garis lurus itu. Garis panjang. Rasul pernah bikin garis panjang, akhi, seret, lurus. Ya. Ini jalan Allah yang lurus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bikin garis-garis pendek di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dan kata Rasul, tidak ada di jalan-jalan yang pendek ini, melainkan ada penyeru syaitan. Lihat, ada dua garis, ada dua jalan. Jalan pertama, jalan panjang, lurus. Kemudian di sana ada jalan-jalan yang pendek dan banyak. Ya, dan ada syaitan-syaitan di situ penyeru. Dan Allah perintahkan kita, Rasul perintahkan kita untuk mengikuti jalan yang mana? Yang lurus, walaupun panjang. Sabar. Sabar. Ya. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uh, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya akan memecah belah kalian dari jalannya. Jadi jalan-jalan yang pendek-pendek itu akan menyambar kita, ya, mengeluarkan kita dari jalan yang lurus. Makanya butuh sabar dalam apa? Dakwah. Ya. Walidzalika amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bis-sabri fi da'watihi wa 'adamil isti'jal. Oleh karena hal tersebut, Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bis-sabri, untuk sabar, ya, dalam dakwahnya, dan tidak isti'jal, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Disebutkan beberapa dalil di sini, di antaranya surat Al-Qalam ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika." Fasbir li hukmi rabbika. Ya, bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hut. Janganlah menjadi seperti orang yang berada dalam perut ikan. Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbik. Nabi diperintahkan sabar, apalagi umatnya. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau berkata, "Fasbir ya Muhammad ala adza qaumika laka wa takdzibihim." Wahai Muhammad, sabar atas gangguan kaummu terhadap dirimu dan pendustaan mereka terhadap dirimu. Fa inna Allah yahkumu laka alaihim. Allah menghukumi mereka. Wa yaj'alul akibata laka wa li atba'ik. Dan Allah menjadikan kesudahan yang baik untuk engkau dan untuk pengikut-pengikut engkau. Ayat yang lain di surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum." Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azm dari kalangan Rasul. Wala tasta'jil lahum. Dan jangan apa? Jangan tergesa-gesa, jangan isti'jal.
Nabi diperintah untuk sabar dan dilarang untuk isti'jal. Karena isti'jal ini yang membuat dakwah berhenti. Ya, isti'jal, terburu-buru. Dan pengalaman isti'jal itu akan membuat dakwah berhenti. Makanya kalau berdakwah, kita bersama para ulama, gimana? Tanya, jangan sendiri. Berdakwah, nasihat para ulama. Jangan merasa, wah anak kan di atas al-haq. Banyak orang dakwah atau sebagian orang maunya sendiri dakwah. Tidak. Nabi Musa saja, akhi, yang didukung wahyu, itu minta sama Allah agar ditemani Harun. Ya tidak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ya, jadi minta bantuan dengan Harun. Ada sebagian kita sendiri maunya. Ya. Kemudian lihat surat Ar-Rum ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun." Fasbir, bersabarlah engkau. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, jangan sampai orang-orang yang tidak yakin, ya, tidak yakin akan kebenaran ayat-ayat Allah membuat engkau bersedih. Wala yastakhifannak, ini larangan Allah kepada Nabi Muhammad untuk tidak bersedih, ya, dengan dari orang-orang yang tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Terus berjalan, terus sabar. Karena akan berhadapan sama mereka itu. Dan dakwah begitu. Ya. Dakwah kadang sebagian dai merasa sepi. Sepi jalan dakwah ini. Apalagi di zaman gurbah, zaman keterasingan. Ahlus sunnah wal jamaah asing. Ya. Baik. Kemudian Allah perintahkan juga untuk bertawakal. Di surat An-Naml ayat 79, "Fatawakkal 'ala Allah, innaka 'alal haqqil mubin." Bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya engkau di atas al-haq yang jelas. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 34, Allah berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna." Ini tasliyah. Sebagian ulama bilang ini tasliyah. Tasliyah itu apa? Hiburan. Allah berikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Allah, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad didustakan. Fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu. Mereka sabar atas pendustaan kaumnya dan atas penganiayaan dari mereka kaumnya. Hatta atahum nasruna, sehingga datang pertolongan kami. Wala mubaddila likalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepada engkau di antara berita para rasul. Kemudian di surat At-Tur ayat ke-48, 49, Allah berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Bersabarlah dengan ketetapan Rabbmu, sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah memuji Rabbmu ketika engkau berdiri. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum,
dan di malam hari bertasbihlah. Dari sebagian malam bertasbihlah. Wa idbaron nujum, dan ketika terbenamnya bintang-bintang. Jadi disuruh bersabar, ya, sambil bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari juga bertasbih, dan ketika terbenamnya bintang-bintang juga bertasbih. Jadi sabar dengan terus bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 48 Allah perintahkan kita mengikuti beliau. Lihat di sini Syekh rahimahullah berkata, "Wa hadza rasuluna sallallahu alaihi wasallam imamud da'wati ila Allah jami'ah." Ini rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam dari imam dakwah untuk kita semua. Dia atau beliau, ya, Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau, an nata'assa bihi. Ya. Tadi di surat Al-Ahzab tadi ayat 45 sampai 48 ya. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, memberi kabar gembira dan peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi'iznih, dan da'i ila Allah dengan izinnya. Wa sirajan munira, dan pelita yang menerangi. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Nabi diperintah oleh Allah untuk memberikan tabsyir, kabar gembira kepada kaum mukminin, bisyarah. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira untuk kaum mukminin. Kaum mukminin akan mendapatkan fadlan kabira, keutamaan fadl yang besar. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wada' adzahum, tinggalkan gangguan mereka. Jangan pedulikan. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguhlah ada pada diri Rasulullah, lihat, laqad kana lakum, sungguhlah ada untuk kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi yang bisa mengikuti Rasulullah, ya, menjadikan Rasul sebagai contoh, uswah, yang memiliki sifat ini, beriman dan banyak berzikir. Wa dzakarallaha katsira. Nabi SAW di sini sebutkan, ha huwa sallallahu alaihi wasallam yurabbi ashabahu ala sabri wa adamil isti'jal. Nabi mendidik para sahabatnya untuk sabar dan tidak terburu-buru, tidak isti'jal. Di antara contohnya ada hadis di sini yang dikeluarkan oleh Bukhari di nomor 6943. An Abi Abdullah Khabbab ibni al-Art, dari Abdullah bin Khabbab ibn al-Art radhiyallahu an, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun, yaitu pakai tanwin, ya, mutawassidun, isim fa'il. Kalau mutawassidu mestinya burdatin, tapi di sini apa? Burdatan, maf'ul. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Jadi kami mengeluhkan keadaan kami kepada Rasulullah SAW. Waktu itu kata beliau, Rasulullah SAW bersandar pada Ka'bah, ya, beralaskan burdah. Beralaskan burdah. Jadi burdahnya sebagai wisada. Wisada kan bantal, ya.
Faqulna, kami berkata, ala tantasiru lana, ala tad'u lana, tidakkah kau mendoakan pertolongan, kemenangan kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Bagi Rasul mudah enggak, akhi? Mudah. Rasul berdoa, ya kan? Mudah. Tapi Rasul sedang mendidik sahabat untuk tidak isti'jal. Tidak terburu-buru. Ya. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang sebelum kalian, itu orang tersebut diambil, kemudian tubuhnya dikubur di dalam tanah, fil ard, ya, ditaruh di situ, yuj'alu fiha, dibenamkan. Fayuja'u bil minsyar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'al nisfain, kemudian didatangkan gergaji besar, kemudian digergaji, dibelah kepalanya jadi dua, fayuj'al nisfain. Wa yumshatu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi wa 'azamihi. Kemudian ada yang digaruk, disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging, antara daging dengan tulangnya. Fama yasudduhu dzalika an dinih, kata Rasul. Hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Kuat. Orang-orang itu kuat dan bersabar. Wallah, kata Rasul, demi Allah, la yutimmanna Allahu hadzal amr, perkara ini akan Allah sempurnakan, hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut, sehingga orang yang berkendara dia bisa berjalan dari San'a ke Hadramaut. La yakhafu illa Allah, dia enggak takut kecuali pada Allah. Wadzib ala ghanamihi, atau khawatir akan serigala atas gonamnya, kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi perkaranya, kata Rasul, kalian isti'jal, kalian tergesa-gesa, kalian terburu-buru. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menghambat dakwah. Penyakit dakwah yang membuat dakwah itu berhenti adalah isti'jal, terburu-buru, tidak sabar. Karena isti'jal lawan dari sabar. Berapa banyak orang yang berguguran dalam dakwah karena tidak sabar. Ya, berapa banyak orang yang berguguran dalam thalabul ilm karena tidak sabar. Ini isti'jal, terburu-buru. Berapa banyak orang yang stres karena isti'jal. Berapa banyak ayah marah-marah sama anak-anaknya karena isti'jal. Berapa banyak guru marah-marah sama muridnya karena apa? Isti'jal, stres. Walakinnakum tasta'jilun, kan tapi kalian isti'jal. Butuh sabar dakwah ini. Butuh jiwa yang besar, hati yang besar, ya. Dakwah ini butuh kesabaran, tidak dengan isti'jal. Wa fi sulhil Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah kapan terjadi itu? Perjanjian Hudaybiyah itu, siapa yang tahu? Tahun berapa Hijriah? Betul, tahun 6 Hijriah. Antum ingat ya? Bagus kalau belajar sirah. Sirah ini bagus. Ya. Jadi tahun 6 Hijriah itu Rasul ingin umrah bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jumlahnya sekitar 2000-an, 2500 lah segitu ya. Sedikit. Sedikit enggak? Sedikit kan? Padahal Rasul dakwah sudah berapa tahun berarti? Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Jadi 23 tahun. 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah.
Dari tahun pertama di Madinah sampai tahun ke-6, ya, itu sedikit yang masuk Islam. Lihat ikhwan. Tahun ke-6 Rasul bersama sahabatnya berangkat untuk umrah. Untuk umrah. Mereka nggak bawa senjata, ya, kecuali mungkin pisau atau apa buat apalah, ya. Tidak untuk ingin perang. Mau masuk Mekah dihadang di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk, subhanallah. Nabi yang paling mulia dan para sahabat yang mulia itu tidak boleh masuk ke Mekah. Bayangkan, akhi. Itu kejinya orang-orang kaum musyrikin tuh. Padahal mau umrah. Dihadang. Dan Nabi, subhanallah, di hadis yang panjang antum baca di Bukhari, ya, itu melakukan perjanjian Hudaybiyah, kalau dilihat sepintas itu menghinakan kaum muslimin, akhi. Tapi subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul sabar, mencontohkan kesabaran, tidak terburu-buru. Gitu. Nah, sebelum saya bacakan hadisnya, terjadi perjanjian Hudaybiyah di antara isinya itu 10 tahun genjatan senjata. Tapi tidak sampai 10 tahun, 2 tahun saja mereka sendiri yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Antara tahun ke-6 sampai 8 Hijriyah, berapa tahun? 2 tahun. Tahun 8 Hijriyah terkenal dengan peristiwa apa, ikhwan? Fathu Mekah. Siapa yang tahu ketika Fathu Mekah berapa jumlah sahabat yang memasuki Mekah? 10.000 sahabat. Berarti dari 6 Hijriyah ke 8 Hijriyah berapa yang masuk Islam? Ya, betul, sekitar 7.500-an atau 8.000. Cepat sekali masuk Islam. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena aman. Kondisi aman. Ketika kondisi aman, dakwah mudah. Mereka ngelihat dakwah Rasul, akidahnya Rasul, akhlaknya Rasul, dan sahabat ditampilkan dengan akhlak yang indah dan sesuai fitrah. Berbondong-bondong orang masuk Islam, akhi. Itu yang tidak diinginkan sama orang kufar, sehingga mereka melanggar perjanjian. Ya, lihat dari awal dakwah sampai tahun 6 Hijriyah itu sedikit yang masuk Islam karena kondisi nggak aman, perang. Ya, ketika kondisi aman, banyak orang masuk Islam. Dari sini kita tahu harganya keamanan, harganya nikmat aman. Dan dari sini kita tahu kenapa orang-orang kufar, para musuh Islam, tidak mau melihat keamanan di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka berusaha mencoba bagaimana kaum muslimin itu dalam ketidakamanan. Orang kufar itu senang tuh, ya, senang kalau ada khawarij. Karena apa? Dengan khawarij mereka bisa masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dan merusak kaum muslimin. Ada alasan orang kafir masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Khawarij, takfiri, itu kan mudah kafirkan orang, ngebom, nggak sabar, ya, maunya perang, berantem, bom sana sini. Akhirnya apa? Orang kafir katanya turun tangan. Padahal apa? Padahal yang ulama yang bilang ini penyakitnya dari dalam dan dari luar. Orang Islam ini dari dalam, fikrah yang nyimpang ini yang bikin nggak aman,
Dari luar, orang kafir itu, oh ini nih, kesempatan masuk. Ketika masuk, yang meninggal siapa? Orang-orang Islam yang nggak ngerti. Ahlu sunnah wal jamaah. Kerusakan dan kerusakan. Nah itu. Ya. Makanya mereka, gimana caranya orang Islam nggak aman? Makanya dengan dakwah. Itu bukan dari Islam. Yang nyimpang-nyimpang itu. Ya, sengaja. Dan kadang sengaja dibuat sama mereka, orang kafir. Siapa yang ngebom? Siapa yang membiayai? Dari mana biaya besar itu? Sampai ada di antara mereka ngebom. Siapa yang ngasih dana? Enggak tahu. Ya. Siapa yang nyuruh? Enggak tahu. Yang nyuruhnya enak, ongkang-ongkang di hotel duduk. Yang mati anak-anak muda yang enggak ngerti permasalahan agama, disetel jihadnya. Antum tahu orang Islam kalau disetel jihadnya, besok mati mau, atau sekarang mati mau. Dan anak muda yang nggak ngerti agama, diiming-imingi masuk surga. Ketemu bidadari, ya, masuk surga penuh nikmat. Zaman sekarang rusak nih, rusak. Antum cepat mati aja deh, ngebom. Siap, mental jihadnya kuat, bom. Terus apa? Wah ini teroris nih. Ya, padahal itu bukan dari Islam. Kita harus sadar dan paham akan hal ini. Akan hal ini harus paham. Ya. Jadi tidak ada yang merusak itu. Ya tidak. Dari dalam dari luar. Dari dalam dari orang-orang bodoh. Dari orang bodoh. Kemudian umat Islam saling nuduh. Yang tuduhan pertama itu Salafi, teroris tuh, pintu teroris. Tidak benar, akhi. Justru ngajari orang apa? Jangan takfir, jangan ngebom. Iya kan? Nah itu. Nah, balik ke sini, akhi. Ini ceritanya panjang. Baik. Di perjanjian Hudaybiyah, akhi, ketika Rasulullah SAW menyepakati sebagian syarat dari syarat orang-orang kafir yang jairah, syaratnya ini zalim, syaratnya, ya, antum lihat baca tuh keterangannya di hadis Bukhari kan, ya. Qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata, kita tahu Umar bin Khattab kan, nggak ada takutnya Umar bin Khattab. Ya tidak, ikut umrah bersama Rasul dihadang sama orang kafir. Umar bin Khattab ada takutnya enggak? Enggak ada. Perjalanan hidupnya itu enggak ada takut, sama sekali enggak ada. Hatta syaitan lihat Umar jalan di sebuah jalan, minggir akhi di jalan yang lain. Betul enggak? Ya kan hadisnya? Tidaklah Umar jalan di sebuah jalan, syaitan minggir cari jalan yang lain. Antum tahu di Masjid Nabawi ada pintu namanya pintu Umar. Ya. Itu pintu ini tidak dimasuki oleh orang Syiah. Mungkin takut juga kali. Ya. Orang-orang Syiah itu benci ketika nama Umar disebut itu. Pintunya sampai enggak dimasuki. Ya. Ah itu. Umar bin Khattab akhi itu bilang di hadis ini ya. Fa'ataitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi kata Umar Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata, alasta Nabi Allah haqqa? Bukankah engkau Nabi Allah yang benar? Hak, engkau betul-betul Nabi? Qala bala, kata Rasul, iya. Qultu, Umar berkata lagi, aku berkata, alasna alal haqqi wa'aduna 'alal batil? Bukankah kita berada di atas al-haq dan musuh kita berada di atas kebatilan? Nabi menjawab, bala, ya. Qultu, kata Umar, aku berkata lagi, falima nu'tid daniyata fi dinina idzan? Maka kenapa kita memberikan kehinaan pada agama kita? Itu perkataan Umar. Umar mau ngelawan. Falima nu'tid daniyya 'ala dinina idzan?
Kalau begitu kenapa kita serahkan, kita memberikan kehinaan untuk agama kita? Qala, Rasul menjawab, inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Walastu a'sihi wa huwa nasiri, aku tidak mungkin memaksiati Allah dan dia, Allah, pasti menolongku. Qultu, kemudian aku berkata lagi, kata Umar, awalaysa kunta tuhaddithuna ana sanati al-baita fanatufu bihi, bukankah engkau pernah berkata kepada kami, menghabarkan kepada kami bahwa kita semua akan mendatangi Baitullah, kita pun akan tawaf mengelilingi Ka'bah? Kemudian Rasul berkata, bala, iya. Fa akhbartuka anna na'tihi al-'am, kata Rasul, apakah aku habarkan kepada engkau, wahai Umar, bahwa kita akan mendatanginya di tahun ini? Kemudian Umar menjawab, lah, tidak, engkau tidak habarkan demikian. Kemudian Rasul SAW berkata, fa innaka atihi wa mutawwifun bihi, sungguh engkau pasti akan mendatanginya dan engkau pasti akan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini keyakinan yang luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Fa ataitu Abu Bakar, aku pun mendatangi Abu Bakar. Fakultu, aku berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alaysa hadha nabiyallahi haqqa? Umar masih enggak percaya. Ya. Umar masih enggak percaya. Umar bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah beliau adalah Nabi Allah yang hak, yang benar? Betul Nabi Allah? Qala bala. Abu Bakar berkata, iya, betul. Qultu, aku berkata, alasna 'alal haqqi wa 'aduwuna 'alal batil? Bukankah kita berada di atas al-haq, musuh kita berada di atas kebatilan? Qala, Abu Bakar menjawab, bala, ya. Qultu, aku bertanya lagi, falima nu'tid daniyata fi dinina idzan? Kalau begitu, kenapa kita memberikan kehinaan pada din kita, pada agama kita? Kemudian Abu Bakar menjawab dengan tenang, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa dan keyakinannya. Abu Bakar berkata, ayyuhar rajul, kata Abu Bakar, wahai rajul, innahu Rasulullah, sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Walaysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruh, dia enggak mungkin memaksiati Rabbnya dan pasti Rabbnya menolongnya. Fastamsik bi gharzi, patuhilah perintahnya, pegang erat-erat. Fa wallahi innahu 'alal haq, demi Allah beliau di atas al-haq. Qultu, kemudian aku berkata, alaysa kana yuhadditsuna anna sana'til bait wa natufu bihi? Bukankah dia telah menghabarkan pada kita semua bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan kita akan tawaf? Qal, kemudian Abu Bakar berkata, bala. Afa akhbaraka annaka ta'tihi al-'am? Tapi apakah dia menghabarkan padamu bahwa kita akan mendatangi, bahwa engkau akan mendatangi tahun ini? Qultu la, aku berkata tidak. Kemudian Abu Bakar berkata, fa innaka atihi wa mutawwifun bihi, sungguh engkau pasti akan mendatanginya dan engkau akan tawaf mengelilingi Ka'bah. Subhanallah. Perkataan Abu Bakar sama persis seperti perkataannya Rasulullah SAW. Abu Bakar orangnya lembut, akhi, lemah lembut, tapi memiliki keimanan yang sangat kuat, kesabaran yang sangat tinggi, kekuatan hati yang sangat mantap, dan ini dibuktikan dari banyak mauqif Abu Bakar Siddiq. Ya, bahkan ketika Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam,
Ya tidak. Rasul wafat, hari ketika Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, itu manusia pada bingung. Pada banyak enggak percaya. Sampai Umar yang kuat jasadnya, kuat juga mentalnya, seperti itu, akhi. Goyang. Ya. Bahkan mengancam orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad mati atau meninggal. Dia pasti penggal tuh. Dia mengiranya pasti balik lagi. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq datang. Kemudian melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengecup keningnya. Kemudian sudah melihat meninggal, keluar Abu Bakar Siddiq dan berkhutbah di depan kaum muslimin, di depan para sahabat. Ya. Di antara khutbahnya, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Lihat. Tapi sebelum berkhutbah, beliau mendiamkan Umar dulu. Diam Umar. Kemudian dia berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad telah meninggal. Siapa yang menyembah Allah? Allah masih hidup, tidak akan mati." Subhanallah. Ya. Kemudian membacakan satu ayat yang ada di surat Ali Imran. Ketika mendengar ayat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seakan-akan mendengar baru saat itu. Kakinya enggak kuat mengangkat dirinya, jatuh. Umar bin Khattab baru sadar bahwa betul Rasul meninggal. Kuat. Mentalnya Abu Bakar itu kuat, subhanallah. Okay. Dan ketika ada sebagian orang Ansor berkumpul, ya, untuk memilih pemimpin juga, untuk melihat gimana kuatnya Abu Bakar Siddiq. Ya. Di Thaqifah Bani Sa'idah, ya, di dekat Masjid Nabawi itu ada itu peristiwa bagaimana Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Luar biasa, akhi. Antum baca ada hadisnya juga. Kemudian bagaimana Abu Bakar Siddiq mengutus Usama bin Zaid untuk perang melawan Romawi, yang pasukan itu sudah disiapkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal di masa itu orang banyak yang murtad. Ya. Madinah kosong kalau keluar. Dan kalau tahu diserang Madinah. Tapi karena mengikuti sunnah, diberangkatkan sama Abu Bakar Siddiq. Lihat hikmah ikuti sunnah itu luar biasa, akhi. Ketika pasukan Usama bin Zaid berangkat, orang nyangkanya apa? Ini pasukan besar nih. Gak mungkin meninggalkan Madinah kecuali pasukan di Madinah juga besar sekali. Akhirnya gak jadi tuh. Ingin menyerang Madinah, murtad balik lagi. Dan menggertak orang-orang yang murtad. Banyak kebaikannya Abu Bakar Siddiq itu. Ya. Jadi kuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal orangnya lembut, lemah lembut. Ya kan? Kalau beliau ngimami, Aisyah itu ngasih tahu kan, jangan Abu Bakar yang imam. Karena apa? Kalau beliau ngimami dari depan sampai ke belakang suara tangisannya kedengar. Mudah nangis Abu Bakar Siddiq itu, mudah nangis. Tapi nangisnya benar, bukan nangis ahlul bid'ah. Ya, mudah nangis. Umar juga mudah nangis. Ya, jadi tidak semua orang yang lembut itu lemah, akhi. Orang yang lembut itu ketika dibutuhkan kuat. Nah itu. Contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Adzan ya, ada Isya. Habis adzan kita lanjutkan dikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan ya, halaman 476 setelah penulis rahimahullah menyebutkan hadis atau penggalan hadis dari hadis peristiwa Hudaybiyah. Kisah ini antum bisa lihat di Sahih Bukhari ya secara sempurna, dan hadisnya panjang di nomor 2731, kemudian 2732. Jadi kisah tentang Hudaybiyah. Penulis rahimahullah berkata, wal mulfitu ya Abdullah ya ibadallah anna sulhal Hudaybiyah هذا كان فتحا مبينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعا. Jadi intinya, wahai hamba-hamba Allah, perjanjian Hudaybiyah itu merupakan fatham mubina. Tahu fatah? Ada Fathu Mekah ya. Jadi membuka kota Mekah. Itu menguasai kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Namanya fatah. Ya, bukan penjajahan. Tapi fatah itu membuka. Ya, dia membuka kota Mekah, fatah, kemenangan. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu disebut dengan kemenangan yang jelas, mubin. Kemenangan yang jelas untuk Rasulullah dan untuk semua kaum muslimin. Ya, padahal kalau kita lihat isi dari perjanjian Hudaybiyah itu, isinya apa? Isinya banyak yang merugikan kaum muslimin sebenarnya. Kalau dilihat secara sepintas. Tapi karena kesabaran, ya disebut dengan fathan mubina. Coba kalau nggak sabar, perang aja sekarang. Gimana yang terjadi, akhi? Ya kan? Dan bahasanya juga indah, bahasanya. Ya. Tidak bahasa kotor kan, kasar. Oke. Yaqulul Bara radhiyallahu anhu, Al-Bara radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'uduna antum al-fath, fathu Makkah. Wa qad kana fathu Makkah fathan. Wa nahnu na'uddu al-fatha bai'at ar-ridwan yaum al-Hudaybiyah." Kalian menganggap bahwa al-fath itu adalah Fathu Mekah. Kemenangan adalah kemenangan di Fathu Mekah. Waqad kana Fathu Mekah fathan. Betul, Fathu Mekah itu merupakan fatah juga. Hanya saja kami menganggap yang namanya fatah, betul-betul fatah, itu adalah Bai'atur Ridwan, yaitu pada hari Hudaybiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyebut di surat Al-Fatah. Ya. Itu Fathu Hudaybiyah. Ya. Nah. Wa hadza bisababis sabri fid da'wati ila Allah.
Dan ini tentunya sebab sabar dalam berdakwah kepada Allah. Ini pelajarannya. Jadi kita, ikhwan yang Allah muliakan, harus bersabar dalam dakwah. Ya. Sabar tentunya nuntut ilmu sabar, belajar agama sabar, dakwah sabar. Ya. Terus belajar. Talabul ilmi. Ya. Mempelajari ilmu agama ini ya sangat luas. Ya, satu disiplin ilmunya itu kata ulama, kalau kita masuk itu bagaikan masuk ke samudra. Kita nggak tahu dasarnya, nggak tahu tepiannya. Dan ilmu luas. Dan terus kita belajar Quran, belajar bahasa Arab, kemudian belajar ilmu syariah. Ya. Nah, habis itu kita dakwahkan dengan sabar. Karena kalau tidak sabar justru akan merusak. Ketika ada gangguan, sabar. Tidak harus dilawan dengan kekerasan. Bicara juga dijaga. Ya. Dan siapa yang nyuruh antum atau kita berdakwah dengan cara bicara kotor? Atau kasar? Atau mencela? Ya, nggak ada. Ya. Jadi dakwah sabar. Bersabar di atas ilmu dan bersabar di atas dakwah, tidak isti'jal. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Pertanyaan. Apakah penjelasan dan hikmah dari firman Allah pada ayat yang tadi disebutkan wala takun kasahibil hud? Janganlah engkau wahai Muhammad menjadi orang seperti yang ada di perut ikan. Apakah padanya terdapat celaan terhadap Nabi Yunus? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hikmahnya banyak. Jadi antara tadi sabar dan tidak ada istijal di sini. Nabi Yunus beliau beristihad kan bahwa ini kaumnya ini enggak mau nurut. Beliau sudah dakwah dengan berbagai macam cara, sarana untuk umatnya berjalan di atas agama Allah, jauh dari maksiat, tapi tidak diterima. Ya. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah Allah. Dan kisahnya Nabi Yunus mengancam mereka. 3 hari lagi akan datang murka Allah dan azab kepada kalian. Tapi kaumnya itu sadar setelah Nabi Yunus mengancam demikian, ya kan? Kemudian Nabi Yunus nunggu 3 hari. 3 hari nunggu dan kaumnya itu tahu ancaman Nabi pasti benar. Akhirnya mereka keluar semua, binatang pun dikeluarkan semua. Menjerit, orang berdoa kepada Allah dan mereka semua bertobat. Azab itu enggak turun. Tapi Nabi Yunus enggak tahu peristiwa itu. Karena tidak tahu beliau naik perahu. Dan Allah murka tidak? Murka di situ. Ya, karena itunya. Tapi kita tidak boleh mencela Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian naik perahu ceritanya. Sampai perahu itu ajib, enggak bisa berjalan. Goyang. Dijadikan undian, mereka melakukan undian. Yang keluar nama Nabi Yunus. Karena mereka tahu Nabi Yunus, mereka enggak mau melemparkan Nabi Yunus ke laut. Diundi lagi. Keluar lagi nama Nabi Yunus. Ya. Mereka juga enggak mau. Orang-orang soleh di atas perahu itu. Orang-orang baik. Enggak mau melemparkan Nabi Yunus. Kalau ada yang lain dilempar. Sampai 3 kali Nabi Yunus lempar. Ya karena memang bagian beliau kan. Beliau kemudian ke laut, jebur, dimakan oleh hut. Dimakan oleh ikan besar, ditelan.
Semua kuasa Allah. Subhanallah. Kalau Allah tidak menolong, meninggal. Ya kan? Berapa lama di perut? Dan Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kisahnya antum bisa lihat lagi. Ya. Nah itu. Itulah. Beliau meninggalkan kaumnya tanpa atau ketika belum datang perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya. Makanya Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sabar. Dan Allah larang jangan sampai mengikuti kejadian yang terjadi di masa Nabi Yunus alaihissalam. Wala takun kasahibil hut, kata Allah. Jangan seperti orang yang ada di perut ikan. Ini pelajaran buat kita. Ya. Jadi setelah itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sabar. Dan sabarnya enggak tanggung-tanggung seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul itu? Di antara Nabi Musa. Sabar tidak? Sabarnya luar biasa, akhi. Para rasul itu di antaranya siapa? Ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sabar. Nabi Nuh sabar tidak? Sabar. Ya. 950 tahun berdakwah. Sabar tidak? Sabar. Kita berdakwah baru berapa hari? Ya. Dan 950 tahun itu, 1000 tahun kurang 50, itu yang ikuti sedikit sekali. Subhanallah. Ada yang mengatakan puluhan, ada yang mengatakan belasan. Tapi sabar. Terus berdoa sama Allah. Ya. Nabi Ibrahim sabar tidak? Sabar Nabi Ibrahim, akhi, luar biasa Nabi Ibrahim. Sabarnya tingkat tinggi dalam berdakwah. Ikhlasnya tingkat tinggi. Suruh nyembelih anaknya juga itu perintah Allah. Padahal enggak kuat, kalau enggak sabar luar biasa itu. Bawa keluarganya yang dicintainya kemana? Ke lembah yang enggak ada orang, enggak ada tumbuh-tumbuhan, itu sabar. Makanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar, Sayyidah Hajar atau Ibunda Hajar, ketika dikejar, "Aina ya Ibrahim? Kemana kau hendak pergi wahai Ibrahim? Aina tadhhab? Kau tinggalkan kami di sini di lembah yang tidak ada orang, tidak ada apa-apa." Ya. Kemudian ini wanita luar biasa cerdas. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Nabi Ibrahim cuma menjawab satu kata. Kata beliau, "Na'am." Terus kata Ibunda Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu pasti Allah tidak akan menyanyiakan kita. Ini keyakinan luar biasa. Allah tidak akan menyanyiakan kita. Masukkan ke hati, akhi. Karena apa? Kan ini solusi untuk menghadapi semua hal. Ya. Keimanan, ketakwaan, ketawakalan. Solusi menghadapi kehidupan ini, akhi. Contoh Ibunda Hajar, wanita yang luar biasa. Ya. Makanya sa'inya terkenang sama sekarang. Itu peristiwa haji itu, haji akhi. Itu peristiwa yang milahnya siapa banyaknya? Nabi Ibrahim kan? Iya kan? Wa arina manasikana. Tawafnya, kemudian sa'inya, itu dari keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ya, itu buah kesabaran, ketakwaan, dan seterusnya. Nabi Musa sabar, Nabi Isa sabar. Nah, maka Nabi Muhammad disuruh sabar. Wala tasta'jil lahum. Jangan terburu-buru, ya. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi